Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Keberanian dan kesaktian Jaka Berik alias Sawung Galing. Pada waktu itu, Kerajaan Kartasura diperintah oleh Raja Pakubuwono yang bergelar Mangkurat Mas. Pada suatu hari, Raja Pakubuwono menerima utusan Kompeni Belanda dari Betawi. Utusan Kompeni Belanda itu bermaksud mohon izin kepada Sang Raja Pakubuwono agar diperkenankan mendirikan kantor perdagangan rempah-rempah di kota Surabaya. Sang Raja Pakubuwono merasa sangat bingung dalam hatinya. Jika ia menolak permohonan Belanda, berarti ia mengingkari perjanjian yang telah dibuat oleh almarhum kakeknya pada zaman Mataram ketika terjadi pemberontakan Trunajaya. Jika sang raja mengizinkan permohonan Kompeni Belanda, berarti hasil kekayaan bumi tanah Jawa akan dikeruk habis oleh Kompeni untuk dijual ke Eropa. Semarang sudah diduduki Kompeni Belanda, dan sekarang lagi-lagi Belanda akan meminta kota Surabaya sebagai tempat kantor dagang mereka. Tidakkah ini berarti pelan-pelan tanah Jawa akan dijajah oleh Belanda? Akhirnya sang raja mencari akal untuk menolak permohonan Kompeni itu tanpa menimbulkan kekecewaan pada pihak Belanda. Sang raja mengadakan sayembara. Permohonan Belanda mendirikan kantor perdagangan di kota Surabaya terpaksa ditolak, dan sebagai gantinya Kompeni Belanda diperkenankan mengikuti sayembara sodoran yang diadakan di Magelang. Pihak Belanda dapat menerima dan menyetujui. Maka sang Raja Pakubuwono kemudian memerintahkan Rakian Patih agar segera menyebarkan surat pemberitahuan kepada para tumenggung di seluruh wilayah Kerajaan Kartasura. Konon terceritalah pada waktu itu di Pedukuhan Bedah daerah sebelah barat Wonokromo, wilayah kota Surabaya, berdiamlah seorang Demang yang bernama Demang Wiyasa. Sang Demang sudah mengundurkan diri dari punggawa kerajaan. Demang Wiyasa mempunyai seorang putri bernama Dewi Susah. Pada suatu hari, Dewi Susah menghadap ayahandanya, Demang Wiyasa. Dewi Susah memberitahukan kepada ayahandanya bahwa cucunya yang bernama Jaka Berik selalu mendesak kepadanya minta keterangan siapakah gerangan ayahandanya yang sebenarnya. Jika ayahandanya itu memang masih hidup, Jaka Berik akan mencari di mana tempat tinggalnya, dan jika memang sudah mati, di manakah kuburnya. Dewi Susah tidak bisa memberikan jawaban kepada putranya. Akhirnya Ki Demang bermufakat dengan putrinya bahwa sekarang memang sudah waktunya bagi Jaka Berik untuk mengetahui siapakah sebenarnya ayahnya. Jaka Berik kemudian dipanggil oleh Demang Wiyasa, diberitahukan nama orang tuanya. Sesungguhnya Jaka Berik adalah putra Tumenggung Surabaya, Pangeran Jayengrana. Pada suatu ketika Tumenggung Jayengrana bercengkrama dan bersenang-senang di Rawa Wiyung. Beliau sangat terpikat akan kecantikan Dewi Susah yang kemudian dipersuntingnya. Perkawinan itu menurunkan seorang putra yang diberi nama Jaka Berik. Nama ini sesuai dengan pesan sang Tumenggung Jayengrana kepada istrinya Dewi Susah, agar kelak bila anaknya lahir laki-laki supaya diberi nama Jaka Berik, sebagai tanda ketika Tumenggung Jayengrana berenang di Rawa Wiyung. Banyak ikan yang mati karena perbawa kesaktian sang Tumenggung Jayengrana. Demikianlah kisah sang Demang Wiyasa kepada cucunya Jaka Berik. Kelak bila Jaka Berik berhasil menemui orang tuanya supaya menceritakan segala kisah kakeknya.
Jaka Pirik sangat terharu mendengar kisah kakeknya yang sangat menyentuh hatinya. Maka ia pun segera pamit untuk mencari bapaknya yang sebenarnya, yang tidak lain ialah seorang tumenggung yang sangat terkenal perkasa, Tumenggung Jayeng Rana di Surabaya. Sebelum ia diperkenankan berangkat, ia dibekali sebuah sapu tangan. Sapu tangan ini adalah sebuah kenang-kenangan dari Tumenggung Jayeng Rana kepada istrinya, Dewi Susah. Ketika masih berdiam di bedah, sapu tangan kenangan ini mempunyai citra-citra pada sebuah sudutnya terukir dengan indah nama Tumenggung Jayeng Rana. Sapu tangan inilah merupakan bukti bahwa Jaka Pirik memang putra Dewi Susah, keturunan Tumenggung Jayeng Rana. Setelah segala sesuatunya cukup jelas, maka dengan diiringi doa dan air mata ibunya, Jaka Pirik mencari orang tuanya. Segera ia menyusuri hutan yang lebat untuk menuju ke kota Surabaya. Sampailah Jaka Pirik di daerah Wonokromo. Jaka Pirik bertemu dengan dua orang pemuda yang tampan rupanya, yang berpakaian serba indah dan gemerlapan. Mereka tidak lain ialah putra Tumenggung Jayeng Rana yang bernama Raden Sawung Rana dan Raden Sawung Sari. Jaka Pirik tidak diizinkan masuk ke Katumenggungan Surabaya oleh dua orang kesatria tadi, hingga terjadilah pertengkaran mulut antara mereka. Pertengkaran itu makin lama makin sengit. Jaka Pirik bersikeras untuk masuk ke Katumenggungan Surabaya, namun Raden Sawung Rana dan Raden Sawung Sari tetap bersikeras menolaknya. Akhirnya kedua belah pihak tidak dapat mengendalikan diri lagi. Terjadilah pertempuran antara Raden Sawung Rana yang dibantu oleh Raden Sawung Sari melawan Jaka Pirik. Mereka bertiga adalah putra Tumenggung Jayeng Rana yang berkuasa. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan bila pertempuran antara ketiganya berjalan dengan sengit dan seru. Nampaknya pada awal pertempuran mereka mempunyai kekuatan yang seimbang. Namun Jaka Pirik, pemuda yang dibesarkan di lingkungan desa yang keras, ternyata mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh Raden Sawung Rana dan Raden Sawung Sari, yang dibesarkan dalam gemilang kemewahan dan kenikmatan. Jaka Pirik ternyata lebih kuat dan perkasa serta lebih keras dan kuat tekadnya. Pelan tapi pasti Sawung Rana dan Sawung Sari mulai terdesak. Unggul dalam gempuran-gempuran, Jaka Pirik lebih memperhebat dobrakan-dobrakannya. Akhirnya Raden Sawung Rana dan Sawung Sari tidak dapat membendung Jaka Pirik. Yakin bahwa tidak dapat memenangkan pertempuran, Raden Sawung Rana dan Raden Sawung Sari mengambil keputusan serentak untuk mengundurkan diri. Pada saat yang tepat mereka berdua meloncat mundur dan mengambil langkah 1000. Jaka Pirik tidak tinggal diam. Ia segera mengejar Sawung Rana dan Sawung Sari. Pada saat itu di Katumenggungan Surabaya sedang diadakan sidang paripurna merembukan sayembara Raja Pakubuwono. Tiba-tiba datanglah Sawung Rana dan Sawung Sari yang segera menghadap dengan nafas memburu. Mereka berdua menceritakan pertempurannya dengan Jaka Pirik yang mengaku-ngaku sebagai putra Tumenggung Jayeng Rana. Sawung Sari dan Sawung Rana mengatakan bahwa ada kemungkinan Jaka Pirik itu adalah orang yang tidak waras karena berani mengaku sebagai putra Tumenggung Surabaya Jayeng Rana yang perkasa. Jaka Pirik yang mengejar Raden Sawung Rana dan Sawung Sari akhirnya dapat menyusul dan masuk ke Katumenggungan. Tumenggung Jayeng Rana segera menanyakan kepada Jaka Pirik tentang asal-usulnya. Jaka Pirik menceritakan apa adanya, bahwa ia adalah putra Dewi Susah dari Bedah, keturunan Tumenggung Jayeng Rana di Surabaya. Ketika Jayeng Rana menanyakan tanda-tanda bukti bahwa ia memang putra Tumenggung Jayeng Rana, Jaka Pirik segera menceritakan kisah kakeknya dan menunjukkan sapu tangan pemberian ibunya. Berdasarkan bukti-bukti yang memang dapat dipercaya itu, maka Tumenggung Jayeng Rana mengakui bahwa Jaka Pirik
memang putranya. Hasil perkawinannya dengan Dewi Susah dari Bedah. Demikianlah akhirnya Cakaberek diterima menjadi anggota Katumenggungan Surabaya. Sidang lengkap pada hari itu dilanjutkan dengan membicarakan masalah sayembara sodoran yang diadakan oleh Sang Raja Pakubuwono di Kartasura. Sang Tumenggung Jayengrono bermaksud menghadiri sayembara itu karena Cakaberek itu berwajah buruk, maka agar tidak memalukan Cakaberek terpaksa ditinggal. Tidak diajak ikut serta menghadiri sayembara sodoran di Kartasura itu. Setelah rombongan Tumenggung Jayengrana beserta putranya Sawung Rana dan Sawung Sari berangkat ke Kartasura, Cakaberek seakan-akan mendapatkan ilham dan dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya diketahuinya bahwa sebenarnya ayahandanya beserta kedua saudaranya telah berangkat ke alun-alun Kartasura mengikuti sayembara sodoran yang diadakan oleh Sang Prabu Pakubuwono. Dengan bekal kesaktian yang dianugerahkan Yang Maha Kuasa kepadanya, Cakaberek kemudian menghentakkan kakinya ke tanah 3 kali dan menyusul ayahandanya. Cakaberek berhasil menyusul ayahanda beserta rombongan ketika masih dalam perjalanan menuju Kartasura. Tumenggung Jayengrono tidak dapat mengelak lagi. Cakaberek diperkenankan mengikuti rombongan ke Kartasura dengan syarat hanya diakui sebagai gamel, yakni orang yang bertugas memelihara kuda dan bukan sebagai anak Tumenggung Jayengrono. Dengan berat hati, Cakaberek terpaksa menyetujui usul Tumenggung Jayengrono. Rombongan segera menuju ke alun-alun Kartasura, tempat sayembara sodoran diadakan. Di alun-alun Kartasura, para peserta sayembara telah hadir. Demikian juga rombongan Tumenggung Jayengrono sudah datang. Sayembara sodoran segera dimulai. Demikianlah. Konon tidak ada bupati dari Madura serta daerah-daerah lain, Sawung Sari, Sawung Rana, bahkan Tumenggung Jayengrana pribadi tidak dapat melakukannya. Semua gagal. Akhirnya Cakaberek tampil di medan sayembara dengan memusatkan seluruh perhatian serta mengerahkan kesaktiannya. Maka Cakaberek berhasil melakukannya, bahkan meruntuhkan bunga yang dipasang sebagai sasarannya. Alun-alun Kartasura gegap gempita oleh gemuruh sorak-sorai para penonton yang memberikan sambutan kepada Cakaberek. Kompeni Belanda yang kalah merasa sangat terhina karena dikalahkan oleh seorang pribumi yang jelek dan buruk rupa. Akhirnya mereka beramai-ramai menyerang Cakaberek. Cakaberek tidak tinggal diam. Ia mengerahkan segala kekuatan dan kesaktiannya untuk menandingi kemarahan para kompeni Belanda. Banyak kompeni Belanda yang menjadi korban, mati di tengah-tengah medan laga. Sang Prabu Mangkuratmas atau Sang Prabu Pakubuwono menyaksikan peristiwa tersebut. Runtuhlah hatinya. Ia merasa kasihan kepada Cakaberek yang dikeroyok oleh kompeni Belanda. Ia segera turun tangan dari panggung kehormatan dan memberikan pertolongan kepada Cakaberek. Sang Prabu segera mengerahkan kesaktiannya hingga tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Dengan kesaktiannya ini ia menolong Cakaberek, dipondongnya dan dilarikan ke kerajaan Kartasura. Di kerajaan Kartasura, Cakaberek ditanyai oleh Sang Prabu Pakubuwono. Cakaberek mengaku bahwa ia adalah putra Tumenggung Jayengrana dari Dewi Susah di desa Bedah. Namun ketika datang ke alun-alun Kartasura, ia sama sekali tidak diakui sebagai anak, hanya sebagai pemelihara kuda. Sang Prabu Mangkuratmas sangat marah mendengar kisah Cakaberek. Maka Tumenggung Jayengrana segera dipanggil menghadap. Ternyata kisah Cakaberek bukan karangan belaka. Semuanya benar dan cocok dengan jawaban Jayengrana. Dengan marah, Sang Prabu menjatuhkan pidana kepada Tumenggung Jayengrana
untuk turun dari jabatan Katumenggungan dan digantikan oleh putranya Sawung Rana. Buat sementara ini Jaka Pirik ditetapkan untuk tinggal di Kartosuro. Dia dicadangkan untuk pengganti Sawung Rana bila Sawung Rana mengundurkan diri nantinya. Di samping itu, Jaka Pirik diberi anugerah nama baru yang setimpal dengan jabatan yang akan dipangkunya kelak, yakni Sawung Galing. Sekaligus Jaka Pirik dianugerahkan putri raja dari Selir yang bernama Kusumaning Ayu Dewi Nawangsih. Setelah Tumenggung Sawung Rana lengser, maka Sawung Galing segera menjabat Tumenggung Surabaya yang bergelar Pangeran Sosronegoro. Demikian kisah keberanian dan kesaktian Jaka Pirik alias Sawung Galing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.